Ini ada yang tanya tentang bolehkah orang muslim pergi ke tempat ibadah lain, maksudnya masuk dan lain-lain. Kalau menurut aku boleh masuk ke tempat ibadah lain, bahkan masuk sholat ke tempat ibadah lain. Rasul sendiri pernah waktu riwayat delegasi datang orang Nasrani dari Najran, itu waktu rembukan itu di masjidnya Rasul. Saat itu orang tersebut mau beribadah, diperbolehkan beribadah di masjidnya Rasul, menghadap ke Yerusalem, bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke Yerusalem, karena kan dia agamanya lain. Nah, itu seperti contoh. Jadi Islam itu harus akur. Anjuran Rasul itu tidak ada kekerasan, saling menghormati antar agama. Ada memang seorang ulama atau kiai yang terkenal atau ustadz besar yang menyatakan tidak boleh mendatangi tempat-tempat beribadah non muslim, ada yang dilarang. Tapi kalau saya pribadi menjawab boleh berdasarkan hadis tadi. Rasul saja memperbolehkan orang non muslim beribadah di tempatnya, di masjid. Nah, jadi Rasul sendiri juga pernah bilang bahwa bumi itu milik Allah. Jadi tempat sujudnya itu bumi itu suci, tempat sujudnya orang muslim semua. Jadi kemana-mana boleh. Cuman ada kalanya begini, misalkan kok di sini saya di tempat lokasi tempat ibadahnya agama non muslim misalkan, kok di situ ada masjid, ya kita ke masjid saja. Kecuali masjid itu jauh, musola itu jauh dan lain-lain, adanya ini ya tetap beribadah di situ pada saat waktunya ibadah, waktunya sholat misalkan orang muslim ya nggak masalah ibadah di tempat lokasi-lokasi itu. Apalagi yang ditanyakan mendatangi dan lain-lain, ya jelas nggak apa-apa. Borobudur itu yang datang itu siapa semua? Borobudur itu kan tempat ibadah kan, zaman Hindu Buddha kan. Tapi kan yang muslim, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kesana juga banyak, kan begitu. Nah, saya sendiri aja pribadi pernah ke Borobudur, ke candi-candi lain juga pernah masuk dan lain apa dilarang? Ya enggak. Yang dilarang itu justru merusak peradaban, setelahnya merusak tempat-tempat ibadah itu malah nggak boleh. Yang non muslim dilarang merusak tempat ibadahnya yang muslim pun dilarang merusak tempat ibadahnya non muslim. Jadi seperti ini pendapat saya. Nah, pendapatku ini berdasarkan hadis tadi. Jadi diperbolehkan, misalkan hari ini pertanyaan tadi, diperbolehkan kita mendatangi tempat-tempat misalkan biara-biara, kuil-kuil. Dari Arab Saudi juga ada yang memperbolehkan, dari syekh di sana tidak melarang seperti itu. Jadi ini dapat untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi nggak bisa seperti itu, nggak bisa terus aku dibantu non muslim aku nggak mau, non muslim membantu muslim nggak mau, tidak seperti itu. Harus saling bahu membahu. Ada kalanya seseorang memang ada ustadz-ustadz yang ternama, kadang kalau nggak muslim harus bantunya sama muslim, kalau nggak muslim nggak mau. Sama dia makan di warung-warung, kalau orang itu terlihat muslim baru mau, kalau nggak mau. Ada yang seperti itu, tapi saya tidak seperti itu, karena itu tetap saling bahu membahu. Contoh saja saat tahun 2003, saat aku pergi haji sendiri, pilotnya itu belum tentu muslim, campur dari negara mana. Apakah terus ditanyai pilotnya, ini mau berangkat haji, pilotnya non muslim? Ya, aku nggak jadi berangkat. Ya, kamu nggak jadi berangkat. Oh, jadwalnya itu pilot itu kan, ya dah, yang pengantar ke berangkat haji, pilot pesawatnya itu loh. Kendaraan seperti kapal dan lain-lain nakodanya kan belum tentu
Muslim. Jadi saling bantu membantu. Jadi tidak seperti itu, tidak terus harus aku orang Muslim, aku orang Muslim makannya di tempat Muslim, beli-beli di tempat Muslim, non Muslim tidak boleh, tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Untuk kita maksudnya, untuk kita kelompok saya ajarkan seperti itu, ajarkan untuk kerukunan umat beragama. Nah, seperti itulah. Seperti kita dibantu seseorang non Muslim, ya kita terima. Kita pun harus membantu orang non Muslim juga. Itu yang terbaik. Jadi tidak boleh merasa dirinya suci, berasa lebih baik itu merasa dirinya banyak dosa, banyak istighfar pada Allah. Itu lebih baik daripada merasa dirinya suci, merasa dirinya paling unggul, merasa dirinya benar. Kalau justru malah yang baik itu merasa dirinya banyak dosa. Itu kita yang salah, orang lain yang betul, itu yang baik. Tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, ini pertanyaan tadi ini saya jabarkan seperti itu. Sama seperti saya misalkan makan di warung, orang ini misalkan warung ini saya tanyakan, Pak ini ayam goreng, misalkan ayam goreng, ya waktu matang baca basmalah enggak? Enggak perlu saya tanya seperti itu. Saya yakin dia baca basmalah. Kan begitu. Terus lagi kita ke rumah makan ini misalkan non Muslim, kan banyak. Terus kita tanya seperti itu enggak perlu. Kita beli-beli itu halal semua. Enggak boleh seperti itu. Enggak terus jual beli itu halal. Yang menjadi haram itu perbuatannya manusia masing-masing yang berbuat merugikan orang lain, dan itu justru tidak boleh. Justru kita harus saling menghormati. Sama saat saya dapat tamu dari non Muslim, misalkan dia yang memakai dupa, berdoanya seperti Om Alimin. Nah, contoh saja kita Om Alimin. Kalau pas main sini kan dia kadang berdoa, dolan ke sini kan berdoa, dia pakai seperti Yosua itu berdoa, ada berbagai arah seperti itu. Saya perbolehkan, kan memang dia itu aturannya, dia keyakinannya seperti itu. Ya saya perbolehkan, nggak apa-apa. Terus nggak boleh terus saya larang. Oh jangan, ini saya Muslim bukan begitu. Kita itu berteman. Kan gitu, walaupun beda aliran seperti itu. Sama seperti Bunga Tinah tadi bilang, Om Alimin bahkan membantu kita untuk ikut bertoleransi memberi beras, membantu kepada kaum yang kurang. Ya kita terima, halal itu, baik itu, dia bertoleransi padahal dia non Muslim. Bertoleransi, Bunga Tinah tadi bilang memberi Om Alimin pesan sama Om Bunga Tinah membeli beras untuk diserahkan kepada kami. Nah, saya suka itu saling membantu. Tidak terus kamu enggak terima, enggak, pemberian semua itu halal. Justru zaman Rasul dulu kan juga punya saudara. Saudaranya kan tidak mesti semuanya Muslim. Kalau saudaranya Rasul sakit pun Rasul datang menjenguk. Bukan berarti itu beda agama. Enggak. Masalah urusan agama itu urusan sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kan begitu. Masalah urusan agama. Tapi masalah urusan kemasyarakatan antar baik beragama itu kita harus akur. Kan sudah saya katakan. Bahkan anjing pun yang dianggap najis itu tidak boleh kita celakai, tidak boleh kita lukai. Walaupun kadang orang Islam, ini anjing ini dianggap najis kan, kadang tidak boleh terus ada anjing terus dipukuli, nggak boleh. Dia tidak salah. Yang hewan-hewan yang dianggap merugikan itu boleh dihilangkan. Tapi kalau tidak merugikan, ya tidak. Contohnya begitu. Kan memang kehidupan itu sudah, hewan itu diciptakan Allah semua kan, seperti itu. Kan dia tidak juga nggak bisa memilih. Aku kok dijadikan anjing nggak enak, mendingan jadikan kucing saja biar disayangi umat-umat. Kan nggak begitu. Kalau dia bisa protes, anjing pun bisa protes, termasuk nyamuk. Nyamuk makan darahmu sedikit baru nempel, belum sampai gigit, plek. Yang kejam siapa? Manusianya. Padahal dia diciptakan
memang dia memakan darah. Makan darahmu sedikit saja nggak ada 1 liter atau nggak ada satu centong lah istilahnya. Hanya 1 tetes protein nyamuk itu seberapa? Belum sampai gemuk baru nempel aja plek kan gitu. Kan yang kejam itu justru manusianya. Coba kalau nyamuk itu bisa berbicara, bilang begini, aku itu susah jadi nyamuk karena aku diharuskan memakan darah. Dan darah itu manusia baru hinggap saja diceplek. Nyamuk baru kecil lagi pacaran karo pacare mau kawin aja belum sempat. Dia lapar dulu minum darah diceplek. Kawin belum sempat dia mati duluan. Yang kejam siapa? Manusianya. Karena nyamuk tidak bisa memilih kan. Kalau dia bisa memilih, dia mesti nggak minum darah, minum air, kalau perlu minum bensin. Iya tak? Kenapa nyamuk kan bunyinya ngeng, karena dia minum darah. Kalau minum bensin kan weng kayak motor itu. War. Kayak motor itu minumnya bensin. Kalau minumnya nyamuk, kadang kan nyamuk di sini nging ceplek. Padahal dia tidak salah, dia hanya berputar karo pacare, berputar karo pacaran, nyamuk karo pacaran berputar. Kita merasa terus bunuh pelak. Kasihan. Belum pernah nikah, belum kawin udah dibunuh. Apa tidak kasihan? Coba manusia dijadikan nyamuk. Terus lagi pacaran dipelak, urung kawin dipelak. Lagi ini nyamuknya baru mau bertelur, mau posisi hamil, belum bisa melahirkan dipelak. Dia istilahnya nyamuk itu istilahnya kalau orang Jawa itu bilang apa? Nek kalau kepengen itu. Nyidam. Nah, aku nyidam iki kepengen makan darahnya si A misalkan. Si A itu iki darahnya sing ganteng makan atau iki si darahnya si cantik. Dia baru inggap, belum sampai nyedot dibunuh. Kan jarang orang begini, 3B. Udah kenyang belum? Udah kenyang pergi. Terus udah kenyang, udah makanya memang kan ada seperti itu. Ada terah-terah sunan-sunan zaman dulu itu kalau digigit nyamuk ya membiarkan. Dia paling-paling ditiup. Itu terah-terah sunan zaman dulu. Dia merasa membunuh itu ya memang makananmu seperti itu kok. Kecuali dia makannya bakwan atau pisang goreng, dia kan nggak bakal kita bunuh. Kan memang dia makanannya seperti itu. Yang kejam itu manusianya. Paham ya? Kita hidup di lingkungan campur agama macam-macam. Jadi kita harus hidup rukun, tidak boleh merasa benar sendiri. Kita salahkan diri sendiri, orang lain lah yang paling betul. Itu orang baik. Jadi yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya suci, itu kurang baik. Yang paling baik itu merasa dirinya berdosa dan sering beristighfar pada Allah. Itu penting. Kita paham ya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.